Silakan. Sebelum kita mulai berdoa agar lebih barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baik. Selanjutnya, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air negara kita Republik Indonesia, mari kita nyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya mohon kalian untuk berdiri semuanya. Silakan. Silakan duduk semuanya. Baik, Pak Guru akan mengabsen. Arif sama Reni juga masuk. Baik, anak-anak, kemarin Pak Guru telah membahas tentang materi kerajaan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kuta. Ada yang masih ingat tak tentang kerajaan Hindu-Buddha atau Kutai? Coba Jenny, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, sebutkan. Kutai. Ya. Selain Kutai, ada yang mau bertanya tentang kerajaan Samudra Pasai? Ya, silakan Abdi. Seperti apa gambaran umum berdirinya kerajaan Samudra Pasai? Hebat, pertanyaannya cantik, ya pintar. Bagus. Jadi anak-anak, kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada tahun 1267 Masehi. Itu diperkirakan pada abad 13 sampai abad ke-16. Lalu siapa pendiri kerajaan Samudra Pasai tersebut? Merah Seru. Kita Merah Seru. Nah, Apakah kerajaan Pasai pernah mengalami runtuh? ya, apakah kerajaan Samudra Pasai pernah runtuh? Ya, betul. Ya. Ya. Masa kejayaan Samudra Pasai. Coba diamati. Dia ya. Sudah? Kira-kira ada pertanyaan tentang masa kejayaan Samudra Pasai? Bagaimana cara kerajaan Samudra Pasai maju besar? Iya, bagus. Bagaimana cara kerajaan Samudra Pasai itu sehingga berkembang besar? Bagus. Ini pertanyaan yang hebat. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu cepat berkembang besar, maju ya, karena letaknya yang sangat strategis. Ya. Lalu letaknya di mana? Di pinggir pesisir pantai. Ilustrasi perdagangan masyarakat kerajaan Islam Samudra Pasai. Silakan dimulai diskusinya. Lihat perkembangannya ya, bagaimana politiknya pada masa itu. Ya, politik apa namanya ini kerajaan Samudra Pasai ya. Seperti apa dia politiknya itu di apa diskusikan. Kira-kira seperti apa bentuk politiknya untuk sehingga kerajaan Samudra Pasai itu berkembang besar, maju dan prosesnya sehingga dia maju pada bidang perekonomiannya.
yang menjadi komoditas adalah lada, kapur barus, emas dan pakaian. Ada lagi? Siapa itu Ibnu Batutah? Menurut ahli sejarah Ibnu Batutah lahir 24 Februari 1304 di Tangier, Maroko. Kala itu Maroko merupakan kesultanan Islam. Ibnu Batutah menghabiskan masa kecilnya belajar membaca, menulis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, maju ke depan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kehidupan masyarakat atau aspek ekonomi Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, India, Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar. Selanjutnya mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagang yang dikirim ke luar negeri dan menyimpan barang dagang sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. silakan ya. Silakan ada yang ingin bertanya. Saya. Apa ada ekonomi di sekitar masyarakat? Apa langkah-langkah yang ditempuh oleh raja sehingga maju dan berkembang? Adapun langkah-langkahnya antara lain Raja Malik As-Saleh berat menjalani hubungan dengan negara luar seperti negara Cina, Arab, India, dan negara lainnya. Raja Samudra Pasai memiliki barang dagangannya yang berkelas seperti emas, kapur barus, lada, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Samudra Pasai salah satu pusat peradaban Islam sehingga banyak dari bangsa Arab Persia datang ke Indonesia. Baik ya, Pak Guru tambahkan tadi pertanyaan dari Anggra ini cepat ulangi. Apa saja langkah-langkah Ya. yang ditempuh oleh raja sehingga maju dan Langkah yang ditempuh oleh seorang raja pada masa itu ya sehingga terjadi berkembang pesat maju ya, karena tetap hubungannya yang diutamakan, hubungan diplomatik atau bahasa demokrasinya ya, hubungan dengan luar negeri seperti Arab, Cina, Maroko dan Persia, India ya, itu yang dilakukan oleh seorang raja Malik As-Saleh sehingga Raja Samudra Pasai itu ya maju dalam bidang ekonomi maupun politiknya. Kali itu saja dari Pak Guru. Selanjutnya untuk kelompok 3 ya, silakan maju ke depan 3 orang saja yang mewakili kematian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami membaca diskusi kami tentang ekonomi, sosial dan budaya, saya mau perkenalkan rekan-rekan saya dari sebelah kiri saya atas nama Ilayani. Selanjutnya baik. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai terdapat kesamaan dengan kehidupan sosial masyarakat Arab. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari para pedagang Islam dari Pasai. Arab dan India yang sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Aliran Syafi'i dalam
segala bangunan seperti misal makam Sultan Malik Al-Saleh dan makam Sultan Al-Sisi. Baik, ya silakan untuk ditanyakan ketiga ya. Apa saja bentuk persamaan Samudra Pasai dan masyarakat Arab? Karena pedagang Arab pertama kali masuk di Indonesia melalui Samudra Pasai dan mereka tinggal di sana sangat lama dan membawa kebudayaan Arab kesamaan sehingga masyarakat Pasai meniru dan menerima kegiatan sehari-hari. Iya, tepuk tangan. Ya, itu penampilan nomor 3 ya, luar biasa. Sekarang saya minta Anggra ini untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan disimak baik-baik kesimpulan temannya. Jadi kesimpulan resume tersebut adalah kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan melalui awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh, sehingga pada masa kejayaannya pada abad ke-14 kejayaan itu dibuktikan dengan kemampuan Kesultanan Samudra Pasai membuat mata uang emas pada masa Sultan Malik Al-Dakhir pada abad 1297 sampai 1326 pada abad ke-13 Masehi. Baik, itu saja kesimpulannya dari rekamnya ya tentang materi kerajaan Islam Samudra Pasai. Ya baik, Pak Guru juga akan menambahkan ya kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kerajaan Islam Samudra Pasai. Yang pertama, di mana dengan berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai ini dapat kita ambil manfaatnya ya. Manfaat yang pertama adalah kita dapat mengenal ajaran agama Islam yang utuh. Kemudian dengan berdirinya kerajaan Islam di Samudra Pasai, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki sikap toleran terhadap agama-agama lain. Kemudian di samping itu dengan adanya kerajaan Islam Samudra Pasai ya, kita bisa mengenal bisa membaca Al-Qur'an ya. Bisa membaca Al-Qur'an, kemudian bisa kita tunaikan sholat 5 waktu. Nah, kemudian dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai ini juga ya, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bantuan daripada Ibnu Battuta. Nah, jadi Ibnu Battuta itu adalah seorang tokoh yang karismatik, pintar ya. Dia menguasai beberapa bidang ilmu, sains, matematika ya, kemudian bagian filsafat ya. Jadi dia dari semenjak kecil Ibnu Battuta itu adalah orang yang rajin membaca. Dan begitu juga kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh ini seorang raja yang punya wibawa besar terhadap masyarakatnya. Dia tidak pernah sombong ya. Dia selalu merendahkan dirinya. Nah, jadi ini bisa kita tiru ya. Bisa kita tiru menjadi contoh-contoh inspirasi kita untuk masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir Pak Guru sampaikan ya, silakan kalian semangat belajar dan belajar terus karena kalian adalah harapan masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.